Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore untuk Pak Jarod dan Pak Yudi. Kami dari kelompok 4P3 ingin memaparkan hasil tugas kami berjudul sosialisasi kajian pada latihan kerja bagi destinasi penanganan ekonomi di kawasan desa yang terbesar kota Palembang. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dulu. Pertama, saya Muhammad Adil. Saya dari DPK. Saya Muhammad ya. Saya Muhammad Jaya. Yang pertama, identifikasi masalah itu akan dijelaskan oleh Aden. Baik, terima kasih Mas Jarod. Identifikasi masalah dalam kondisi DPR kami ini ada 3, yakni 1. Masih ditemukan aktivitas semuanya di kawasan dan desa Palembang. 2. Adanya masalah ketertiban dan kawasan menjadi rawan tindak kriminalitas kecil seperti kejahatan. Dan 3. Untuk tercapainya kesejahteraan. Ketiga, identifikasi masalah tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan masyarakat, keterbatasan pendidikan, dan ketidakadilan dan keterangan pemerintah, sehingga berdampak pada tergangguan kesadaran umum, timbulnya kriminalitas, dan juga banyak mendesak diri negatif. Ruang lingkup lokasi dan sasaran dari rekomendasi kebijakan kami meliputi ruang lingkupnya berfokus pada upaya penanganan ekonomi melalui penyediaan akses pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja Kota Palembang. Lokasinya di Balai Latihan Kerja Kota Palembang sebagai lokasi identifikasi masalah dan penjangkauan sasaran, serta Balai Latihan Kerja Kota Palembang menjadi lokasi pelaksanaan pelatihan dan pembinaan. Sasarannya meliputi pengamen, pemerintah Kota Palembang, dan sosial Kota Palembang, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, pengelola Balai Latihan Kerja Kota Palembang, pengelola Desa Kota Palembang, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Dalam kondisi kali ini kami berlandaskan pada 2 regulasi, yakni 1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pendidikan siswa. Sekian saya sampaikan semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bagian model yang akan dijelaskan oleh Terima kasih pada bagian metode ini, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi lapangan. Selain itu, mengacu pada konsep evaluasi kebijakan oleh Pak Sudha Saliki yang mencakup 5 kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, ekuitas, dan politik, sama kelihatan administratif. Metode ini kami gunakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana berbagai alternatif kebijakan penanganan turnamen yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama ada efektivitas. Kriteria ini digunakan untuk mengukur apakah alternatif kebijakan nanti mampu mencapai tujuan seperti menurunkan jumlah pengamen, terus peningkatan ketertiban di kawasan TKP. Selanjutnya itu ada efisiensi, menilai apakah penggunaan anggaran, tenaga, waktu dalam penertiban dan pembinaan itu sudah sebanding dengan hasil yang akan dicapai nanti. Selanjutnya ada ekuitas, itu menilai apakah penanganan pengamen dilakukan secara adil dan manusiawi, serta apakah semua pengamen mendapatkan akses yang sama terhadap pembinaan. Selanjutnya ada kelihatan politik, yaitu mengukur sejauh mana alternatif penanganan pengamen mendapatkan dukungan dari pemerintah, DPR, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelayanan administratif, yaitu menilai apakah instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Tenaga Kerjaan, Dinas Sosial memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi jumlah, kompetensi pegawai, fasilitas yang tersedia maupun koordinasi antar instansi. Baik, saya kembalikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Ana. Selanjutnya ada bagian alternatif kebijakan yang akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih moderator. Ini ada kebijakan di mana terdapat 2 alternatif kebijakan. Yaitu 1, mengadakan sosialisasi pelatihan kerja kepada pengamen di sekitar kawasan PKB untuk mengikuti program yang telah disediakan secara gratis oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Tenaga Kerjaan, yakni pelatihan di Balai Kota, Balai Latihan Kerja BLK atau di Kota Palembang. Alternatif ini merupakan alternatif jalan yang berorientasi pada perubahan sosial ekonomi, bukan pada penertiban semata. Jadi melalui program sosialisasi dan pelatihan BLK ini, para pengamen diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memiliki bekerja yang berwilayah. Adapun langkah pelaksanaannya: 1. Identifikasi dan pendataan sasaran. 2. Sosialisasi program. 3. Seleksi dan penempatan pelatihan. 4. Pelaksanaan pelatihan. 5. Sertifikasi dan kompetensi. 6. Klasifikasi penempatan kerja dan usaha. Dan 7. Monitoring dan evaluasi. Adapun analisis alternatif yang kedua yaitu menyediakan lapak resmi dan satu bagi pengamen yang ingin tampil secara legal di area wisata PKB, contohnya di zona seni jalanan. Alternatif ini merupakan alternatif kegiatan yang berorientasi pada penataan aktivitas pengamen secara manusiawi dan produktif. Melalui zona seni jalanan, para pengamen bisa tetap tampil dan berkarya, tapi di tempat yang sudah ditentukan atau oleh Kota Palembang. Jadi aktivitas mereka tidak lagi atau mengganggu para wisatawan, tapi justru bisa menjadi bagian dari daya tarik kawasan wisata tersebut. Adapun selanjutnya meliputi 1. Identifikasi dan penetapan lokasi zona seni jalanan. 2. Penyusunan regulasi dan perizinan. 3. Koordinasi antar instansi. 4. Pelatihan dan penguatan kapasitas pengamen sebagai seniman jalanan. 5. Penjadwalan dan kurasi pertunjukan. 6. Pelaksanaan dan pengawasan promosi dan integrasi dengan pariwisata. Dan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkala. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih Yogan. Selanjutnya akan analisis perbandingan antara kebijakan dan rekomendasi itu akan dijelaskan oleh Rifki. Silakan. Kita akan menjelaskan tentang analisis perbandingan alternatif kebijakan. Jadi kami ada dua alternatif kebijakan. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan kerja di Pemerintah Kota Palembang. Yang kedua, zona seni jalanan di kawasan PKB Palembang. Kriteria efektivitas, di mana alternatif satu mendapatkan nilai 3 karena kebijakan mampu meningkatkan keterampilan, mengubah pola hidup serta membuka peluang kerja baru. Untuk alternatif 2 mendapatkan nilai 1 karena kebijakan tidak memberikan perubahan signifikan terhadap perilaku atau kondisi ekonomi pengamen. Kriteria efisiensi, alternatif 1 mendapatkan nilai 2 karena terdapat efisiensi namun belum optimal, dan alternatif 2 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan dapat mencapai tujuan secara efektif dengan biaya dan waktu yang relatif rendah. Kriteria ekuitas, di mana alternatif 1 mendapatkan nilai 2 karena pemerataan sudah mulai terjadi namun belum menyeluruh. Untuk alternatif 2 mendapatkan nilai 2 juga karena pemerataan sudah mulai terjadi namun belum menyeluruh. Untuk selanjutnya kriteria kelayakan politik, di mana untuk alternatif 1 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan sejalan dengan agenda pemerintah dan mudah mendapatkan dukungan publik. Untuk alternatif 2 mendapatkan nilai 3 juga karena kebijakan sejalan dengan agenda pemerintah dan mudah mendapatkan dukungan publik. Selanjutnya ada kelayakan administrasi, di mana alternatif 1 mendapatkan nilai 3 karena kebijakan didukung majelis pelaksana yang kuat dan struktur yang jelas. Untuk alternatif 2 bernilai 2 karena sebagian sistem sudah terjadi namun belum optimal. Selanjutnya ada analisis rekomendasi. Berdasarkan evaluasi pattern dan subsidi, alternatif 1 memperoleh skor tertinggi yaitu 13, sedangkan alternatif 2 hanya mencapai 11, sehingga menunjukkan bahwa alternatif 1 lebih layak diterapkan. Alternatif 1 dinilai paling efektif dan berkelanjutan karena berfokus pada peningkatan keterampilan serta pemberdayaan ekonomi pengamen untuk mengurangi ketergantungan sosial secara jangka panjang. Sementara alternatif 2 meskipun inovatif dan manusiawi melalui penataan zona seni jalanan, namun dapat jangka panjang tidak sekuat alternatif yang pertama. Hasil analisis menegaskan bahwa kebijakan berbasis peningkatan kapasitas sumber daya manusia lebih strategis dibandingkan penataan ruang semata karena mampu menjawab permasalahan sosial. Dan saya kembalikan contoh tadi kan hanya ke OPP kan, OPP ini kan dia bukan benar ya, karena sebenarnya itu adalah jadi memang tidak jelas tetapi secara prinsip OPP itu bahkan terkait dari teman-teman guru nomor 12 tahun 2013 tidak berbicara mengenai pengamen, tidak berbicara mengenai jalanan, gelandangan, pengemis dan prioritas kok. Nah dari si pengamen ini masuknya mana? Masuk ke gepeng Pak, karena kalau dari perdananya kan nggak ada Pak, kalau tentang pengawasannya tentang yang itu semacam itu. Iya soalnya Satpol PP juga mengatasi tentang ada pengamen tapi pengemis, ada dana sama. Saya beritahu aja. Pengamen itu diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di sana ada kata pengamen. Perda itu ada. Di mana di pasal 45 itu setiap orang itu dilarang untuk menjadi orang lain menjadi pengamen dan membeli atau memberikan uang. Kalau teman-teman mengutip pada Perda, jika teman-teman membaca Perda, mengutip Perda itu dibaca ada pasal apa teman-teman? Kalau saya katakan tidak divalidasi pernyataan tersebut, karena di Perda Kota Palembang yang mengikuti ini ketentuan pidananya hanya ada satu.
Apa? Nanti sertifikat itu saja. Tetap pidana yang satu. Jadi apa yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut justru dia sebenarnya menang. Jadi tidak ada alasan penahanan segala macam. Kenapa? Karena kata penahanan itu dalam hukum dia melalui proses hukum. Ada dari proses tadi. Kok tiba-tiba ditahan? Kalau kata Satpol PP ada sama katanya mereka tuh sebenarnya tidak pidana, tapi bisa tidak pidana secara hukum mereka kayak tidak pidana ringan, cuma penahanan aja deh itu. Iya. Itu sama aja ketika polisi masuk ke ada negara. Kalau tanpa barang bukti, misalkan kita demo nih, terus tiba-tiba dicabut sama polisi. Mau kalian menerima? Oh ya, saya akan ikut demo, jadi penjara aku cek. Itu namanya sebenarnya apa? Tidak ada aturan di mana pengamen dan segala macam itu tidak ada. Kecuali ada pasien di rehabilitasi. Di rehabilitasi berarti dia kasih makan, dia kasih tempat tinggal, dia kasih pelatihan. Iya Pak, kalau Satpol PP itu kemarin sudah ditahan, mereka diserahkan ke dinas sosial untuk ditaruh tempat tinggal, sudah rehabilitasi. Nah, itu tugas seperti itu. Kalau bisa sendiri ditahan terus sampai 24 jam dilepaskan, sampai 24 jam terus sedang tahan. Itu jadi teman-teman kita bahas berkaitan dengan tindakan-tindakan seperti ini. Karena ini kalian tidak sendiri yang membuat pengamen. Jadi ada beberapa kelompok yang anak jalanan segala macam. Jadi kantor Polri mau mengambil ibarat kalau dulu aturan perjalanan cara kalau tidak baca aturan ya tidak akan bisa sampai ke sana. Ya akhirnya betul. Karena di sana Itu sosialisasi yang mulai ada kerja. oke, kita punya lagi. Karena di jalanan kan, di mana di sini di deskripsinya pengamen itu diberikan tempat, ya kan, diberikan tempat segala macam. Berarti kalau Pemkot, pemerintah Kota Palembang, kalau memberikan tempat kepada pengamen untuk berkreasi, maka pemerintah Kota Palembang itu menyalahi aturan Perda Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa? Karena di Perda Pokoknya dikatakan adalah pasal 45, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan penggelar mobil tempat-tempat lain. Jelas ya, tadi yang agak sedikit kemudian ketika nanti itu depannya juga sama deskripsi itu biasakan untuk baca peraturan-peraturan itu benar-benar yang spesialis itu peraturan yang khusus. Kenapa? Kita sebut spesialis berarti spesialis dalam tadi general hukum yang khusus itu lebih utama atau menyampaikan hukum yang umum. Kemudian kita seperti yang ada kata ABC itu kosong. Orang ya, 5. Dari awal 5. Iya. Keduanya siapa? Ya, Muhammad Andrian, Adilia, Riana, Rian, Yuki. Masalah utamanya apa yang mau kalian bahas? Itu masalah pendapat bahasa mereka kesejahteraan dari penghuni itu sendiri. Kesejahteraan dari penghuni Kesejahteraan sama energi baik. Jadi mereka belum sejahtera. Jadi mereka belum tertib. Di kami. Jadi pengamen yang belum sejahtera, pengamen yang belum tertib, itulah yang kalian mau jadikan objek ya. Objek yang akan diregulasi seperti apa? Benar itu. Terus tidak sejahtera itu dari mana? Tapi masyarakat pengamen itu yang saksi mereka. Kalian lapangan? Siapa yang lapangan? Oh ya. Baik, kesimpulan dari kelompok kami ini, permasalahan pengamen di kawasan Medan ini disebabkan oleh ekonomi, rendahnya penghasilan dan keterbatasan jalan raya. Sedangkan penanganan pemerintah ini masih bersifat jangka pendek, di mana pelaksanaan jadi menjadi solusi strategi mengurangi keterbatasan pada aktivitas pengamen dan meningkatkan kemandirian ekonomi pengamen. Mana apabila rekomendasi diabaikan, pelaksanaan rekomendasi yang konsisten didukung koordinasi antar sektor kerja sama nasional dan evaluasi berkelanjutan mampu mendorong perubahan sosial untuk masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.